Hanya tinggal hitungan minggu menuju medan tempur kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Dan kabar baiknya, Timnas Indonesia U23 dipastikan tampil dengan kekuatan nyaris penuh. Nama-nama yang dulu bikin Korea Selatan ketar-ketir bakal turun lagi, ditambah bintang muda baru yang siap bikin Garuda terbang lebih tinggi. Lalu, bagaimana prediksi line-up mengerikan versi pelatih Gerald van den Burg? Apakah Morozil benar-benar bakal jadi mesin gol baru yang menghajar Taeguk Warriors? Di Check Facted kali ini, kita kupas tuntas taktik, komposisi, dan seberapa besar peluang Garuda Muda mencetak sejarah lagi di Asia. Mengerikan kata ini memang sering dipakai fans sepak bola Indonesia untuk menggambarkan komposisi skuad yang mendekati ideal. Di atas kertas, Timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 benar-benar punya alasan untuk disebut demikian. Kenapa? Karena momen ini jarang terjadi. Kualifikasi digelar bertepatan dengan FIFA Matchday. Artinya, para pemain yang biasanya sibuk di timnas senior bisa turun ke level U23 jika usianya masih memenuhi syarat. Hasilnya, skuad Garuda Muda akan diisi tulang punggung timnas senior. Mesin tempur ganda, 6 nama senior dipastikan akan ikut membela Merah Putih di grup J. Justin Hapner, Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Evergener, Rafael Astruy. Mereka bukan hanya nama di daftar panggil. Mereka adalah starter di skuad utama, tulang punggung ketika Indonesia menyingkirkan Korea Selatan di Piala Asia U23 ke 2024. JT, begitu FIFA Matchday membuka jalan, kehadiran mereka seperti upgrade instan kekuatan Garuda Muda. Kalau bicara grup J, kuncinya hanya satu, Korea Selatan U23. Makau dan Laos di atas kertas bisa dilewati, tetapi Korsel, mereka datang bukan hanya untuk main bola. Mereka datang membawa dendam. Siapa yang bisa lupa? Pada perempat final Piala Asia U23 2024, skuad Taeguk Warriors tumbang dramatis di tangan Indonesia. Kekalahan itu membuyarkan mimpi Olimpiade Paris ke 2024. Sebuah tamparan untuk negara dengan sistem sepak bola paling mapan di Asia Timur. Di negeri ginsang, kegagalan itu dianggap aib. Pelatih mereka dipaksa mundur. Federasi Sepak Bola Korea Selatan dipenuhi tekanan. Mereka tidak akan membiarkan Garuda Muda mengulang kejadian yang sama. Maka, jangan heran kalau duel Indonesia vs Korsel U23 di September nanti akan serupa final mini keras, panas, menegangkan. Kalau 6 nama senior tadi adalah pondasi, maka Morozil adalah senjata kejutan yang bikin lawan tak bisa tidur nyenyak. Namanya belum sepopuler Marcelino atau Jenner. Tapi di level Eropa, terutama di FC Volendam U21, Moro sudah bikin catatan statistik yang bikin pelatih manapun tersenyum. 17 gol dan 7 assist dari 21 laga. Sebuah rasio gol yang membuatnya layak disebut predator kotak penalti. Umurnya baru 20 tahun, kakinya masih ringan, tenaganya masih penuh. Skema Van den Burg sangat mungkin menempatkan Moro sebagai penyerang tengah di formasi 3-4-3, diapit Marcelino dan Rafael Astruy. 3 penyerang dengan karakter berbeda. Marcelino lincah dan eksplosif, Astruy agresif menusuk, Moro oportunis di depan gawang. Kalau Moro panas di kualifikasi nanti, bukan mustahil ia mencuri panggung. Bahkan bukan mustahil, Korsel U23 yang paling pertama merasakan gigitan tajamnya. Van den Burg bukan tipe pelatih kaku. Dari beberapa uji coba, formasi dasar 3-4-3 dipilih karena memadukan kebutuhan bertahan rapat dengan transisi menyerang cepat. Tapi di lapangan, formasi ini sangat cair. Bisa bergeser menjadi 5-4-1 ketika diserang, lalu 3-2-5 ketika menyerang total. Prediksi line-up andalan. Kiper, Cahya Supriyadi refleks cepat, mental kuat, punya pengalaman di laga-laga besar. Bek tengah, Muhammad Ferrari. Kapten, organizer lini belakang. Dion Marks, fisik tangguh, duel udara jago. Justin Hapner, tembok Eropa yang juga piawai build-up. Gelandang sayap, Doni Tripamungkas, kecepatan di sisi kiri. Tim defense, di kanan, penyimbang yang rajin overlap. Double pivot, Arhan Fikri, motor serangan.
Evergener, box-to-box, pembagi bola dan pemutus serangan lawan. Trio depan, Marcelino Ferdinand, kreator peluang, dribler handal. Rafael Struijk, versatile winger yang bisa jadi penyerang kedua. Morozil Citra, target man di kotak penalti. Formasi ini di atas kertas membuat Indonesia punya daya dobrak tinggi, tetapi tetap rapat di belakang. Fleksibel saat melawan lawan lebih kuat seperti Korsel, dan bisa membantai Makau atau Laos tanpa khawatir lubang di belakang. Bagaimana peluang Garuda Muda? Di atas kertas, Indonesia hanya perlu menang atas Laos dan Makau, lalu menahan Korsel minimal seri. Tapi ini sepak bola, di lapangan, seringkali teori dihancurkan oleh satu blunder, satu kartu merah, satu gol tak terduga. Korsel pasti datang dengan analisis mendalam. Mereka tahu cara menekan Jenner, cara mematikan supply bola ke Morrow, cara membuat Marcelino frustrasi dengan marking ketat. Satu-satunya cara untuk Indonesia, bermain sabar, disiplin, dan memanfaatkan setiap momen. Lemparan jauh, bola mati, transisi cepat, hal-hal kecil yang pernah jadi senjata maut melawan Filipina, bisa jadi penentu lagi. Garuda Muda sudah punya pengalaman menekuk Korsel di fase knockout. Mentalitas ini yang akan jadi modal paling penting. Apakah Morozil Citra akan benar-benar menghajar Korsel U23? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, jika semua pemain fit, motivasi tetap terjaga, dan Vandenberg bisa memadukan bakat diaspora dengan talenta lokal, maka line-up mengerikan ini bukan sekadar angan-angan di atas kertas. Garuda Muda sudah pernah bikin Asia terkejut. Sekarang, waktunya membuktikan sekali lagi, Indonesia tidak cuma jago di SEA Games, tapi juga bisa berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Justin Hubner, tembok Eropa di lini belakang. Nama Justin Hubner langsung mencuri perhatian sejak ia resmi membela Garuda. Lahir di Belanda, pemain berdarah Indonesia ini membawa aura sepak bola Eropa ke jantung pertahanan timnas. Bukan hanya tinggi dan kokoh, Hubner punya visi bertahan modern. Ia tak segan naik membantu serangan, berani duel 1 lawan 1, dan selalu tenang menghadapi pressing lawan. Berkat jam terbang di Akademi Wolverhampton Wanderers dan kini di Liga Belanda, Hubner sudah kenyang dengan pola latihan intensitas tinggi. Di Piala Asia U23 2024 lalu, ia jadi kunci menahan gempuran Korsel U23 hingga Indonesia lolos dramatis. Keberadaannya membuat lawan berpikir 2 kali melakukan crossing atau build-up lewat tengah. Fakta menarik, meski punya gaya main keras, Hubner jarang sekali di kartu merah. Artinya, ia tahu cara bertahan bersih, tapi tetap efektif. Marcelino Ferdinand, jantung kreativitas di generasi emas Garuda Muda. Marcelino Ferdinand adalah motor serangan. Ia tipe gelandang serang modern, cepat, punya visi umpan tajam, berani duel, dan kadang punya naluri gol tinggi. Sejak debut di timnas senior, Marcelino membuktikan dia tak cuma jago di usia muda. Ia sering muncul di momen genting. Tendangan jarak jauhnya, umpan terobosan, sampai akselerasi melewati 2-3 pemain jadi ciri khasnya. Di level klub, Marcelino tak hanya main di Liga 1, ia sudah merasakan atmosfer Eropa bersama KM Askadens di Belgia. Adaptasi dengan tempo cepat sepak bola Eropa inilah yang membuatnya kini jauh lebih matang. Fans Garuda punya harapan besar padanya. Kalau Morozil Citra butuh suplai bola matang, maka Marcelino lah yang akan memotong garis pertahanan lawan lewat umpan akuratnya. Evergener, pengatur ritme yang tenang, gelandang naturalisasi kelahiran Belanda ini bukan pemain flamboyan. Ia jarang membuat trik-trik berlebihan. Tetapi di posisinya sebagai jangkar, Jenner sangat penting. Dia pembaca permainan, penyimbang tempo, dan penghancur serangan lawan. Saat tim butuh bertahan, Jenner akan turun menutup celah. Saat tim menyerang, dia membantu distribusi bola ke depan. Tak jarang, Jenner juga berani melepas tembakan spekulasi dari jarak jauh. Di Piala Asia U23 2024 lalu, duetnya dengan Arhan Fikri di lini tengah jadi faktor kunci menahan Korea Selatan. Kini, duet ini akan diulang dan lawan pasti sudah hafal. Itulah kenapa variasi serangan dan improvisasi akan jadi penentu. Tak cukup hanya mengandalkan pola lama. Morozil Citra, harapan gol baru. Nama Morozil Citra mungkin masih segar bagi banyak fans.
Penyerang muda berdarah Belanda Indonesia ini menunjukkan kualitasnya di AFC Volendam U21 dengan statistik yang sulit diabaikan, 17 gol, 7 assist, 21 laga. Pemain bertinggi 184 cm ini punya modal fisik yang ideal untuk duel udara, tapi juga lincah menjemput bola di kotak penalti. Skema Vandenburg sangat mengandalkan Moro sebagai target man berbeda dari Rafael Struijk yang lebih mobil. Yang bikin Moro spesial, dia haus gol. Tipe striker yang selalu lapar di depan gawang, tak peduli lawan sekuat apapun. Fans Garuda menunggu, mampukah dia mencatatkan gol debutnya melawan lawan sekelas Korea Selatan U23? Kalau Indonesia berkembang, Korea Selatan juga tak mau diam. Setelah tragedi perempat final 2024, Federasi Sepak Bola Korea Selatan langsung merombak skuad U23 mereka. Mereka menyiapkan generasi baru dengan memanggil beberapa wonderkid dari K-League dan Eropa. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Kim Ji-soo, bek muda yang kini bermain di Brentford B di Inggris. Pemain 19 tahun ini digadang-gadang jadi Van Dijk-nya Asia karena postur jangkung, kecepatan recovery, dan skill passing. Di lini depan, Korsel U23 akan mengandalkan penyerang muda J-League, Oh Hyun-tae, yang musim ini sudah mencetak 8 gol di Liga Profesional Jepang. Kecepatan dan ketepatan finishing Cho jadi alarm bagi lini belakang Garuda Muda. Selain itu, Korsel punya keunggulan, organisasi permainan rapi, stamina nyaris tiada habis, dan mentalitas tidak pernah menyerah. Pengalaman gagal ke Olimpiade Paris 2024 membuat generasi baru mereka tampil tanpa ampun. Jati, Indonesia tidak hanya melawan skuad bertalenta, tapi juga tim yang terluka. Dan tim terluka seringkali punya motivasi 2 kali lipat. Satu hal yang selalu jadi pembeda timnas Indonesia di kandang, supporter. Stadion penuh, nyanyian, drum, koreografi, dan tekanan mental ini yang sering membuat tim lawan gugup di Gelora Bung Karno atau stadion manapun di tanah air. Saat Indonesia menekuk Korsel U23 di perempat final 2024, ribuan supporter merah putih jadi pemain ke-12. Sorakan gemuruh sering bikin pemain lawan panik dan salah passing. Energi di tribun menular ke lapangan. Di kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti, situasi serupa sangat diharapkan terulang. Apalagi kalau duel lawan Korsel penentu, atmosfer stadion dijamin meledak. Dengan syarat, federasi, fans, dan aparat keamanan bisa mengelola euforia agar tak berubah jadi kericuhan. Karena bagi Vandenburg, supporter fanatik adalah motivasi, tetapi hanya jika mereka hadir dalam batas dukungan positif. Jika lolos ke Piala Asia U23 2026, maka skuad ini akan punya modal kepercayaan diri luar biasa untuk SEA Games ke-2027. Banyak pemain yang akan tetap eligible secara usia. Artinya, Indonesia bisa mempertahankan kerangka tim sama dengan penambahan beberapa nama baru. SEA Games adalah panggung prestis di Asia Tenggara. Garuda Muda pernah memutus penantian medali emas pada 2023, kemudian nyaris mengulang pada edisi ke-2025. Jika konsistensi terjaga, dominasi di Asia Tenggara bukan mimpi kosong. Lebih jauh lagi, generasi ini diharapkan jadi tulang punggung timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia ke-2027. Para diaspora seperti Hapner, Jenner, Struijk, Zylstra, digabung talenta lokal seperti Marcelino, Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas. Jika mereka terus berkembang, Indonesia punya fondasi kuat untuk tampil di level tertinggi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 bukan hanya turnamen singkat. Ini panggung pembuktian generasi emas Garuda Muda. Apakah mereka hanya bagus di kertas atau benar-benar mengerikan di lapangan? Semua akan terjawab September tahun 2025. Dan publik Indonesia, seperti biasa, akan selalu jadi saksi atau justru jadi bahan bakar semangat bagi 11 pemain di lapangan. Karena timnas Indonesia tidak pernah hanya milik pemain dan pelatih saja. Timnas Indonesia adalah milik 270 juta pasang mata dan suara.